Ya, selamat sore teman-teman. Kita mulai market review kita ya. Ini hari terakhir untuk minggu ini. Jadi kalau kemarin profit taking, hari ini profit taking lagi. Apa yang terjadi di pasar ya? Mungkin teman-teman akan berpikir begitu, tapi sebenarnya enggak sih ya. Kita melihat adanya profit taking pada saham-saham yang memang sudah naik cukup tinggi. Nah, profit taking ini kenapa? Karena kita libur itu Kamis dan Jumat, Sabtu dan Minggu baru buka lagi hari Senin kan. Nah, teman-teman lihat ya, periode pada saat kita libur itu apa yang terjadi di pasar atau di global ya. Pada saat kita libur ini ada akan berlangsung ya pemungutan suara di DPR berkaitan dengan plafon utangnya pemerintah US. Ini kan yang jadi masalah di pasar sampai sekarang ya. Kalau teman-teman lihat di pasar uang itu lebih volatile lagi, terutama pada saat hari Selasa, Senin apa Selasa kemarin ya. Itu di mana dua candle saja bisa satu candle naik, kemudian candle berikutnya turun. Jadi ada yang mengatakan bahwa oh ya udah disepakati. Salah satunya lagi dikatakan belum, ini baru ngedeal doang antara si ketua DPR-nya sama si Presiden Joe Biden, ya kan? Jadi ini mesti lewatin dua tahap lagi. Jadi yang tahap pertama setelah kesepakatan itu dibawa ke DPR, DPR itu nanti ada tim kecil untuk memutuskan ini mau dibawa ke sidang paripurna atau tidak. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu jadi ada tim ad hoc-nya ya. Jadi di situ tim ad hoc itu cuma berapa orang gitu ya. Terus habis itu dilakukan pemungutan suara, kemudian kalau itu disetujui maka akan dibawa ke sidang paripurna. Nah, kemarin itu sudah ya Selasa sore kemarin ya. Dan itu akhirnya diputuskan dibawa ke sidang paripurna. Oke. Tapi kemenangannya kalau nggak salah 7-6. Jadi cuma menang satu toh. Ya satu. Nah, sidang paripurna itu baru akan dilangsungkan kalau tidak salah hari Jumat. Hari Jumat, sedangkan batasnya itu hari Senin itu udah harus ada keputusan. Jadi, karena apa? Kalau Senin tidak ada keputusan, Senin tanggal 5 ya, 5 Juni tidak ada keputusan, default. Jadi itu pertama kali dalam sejarah di mana surat utang pemerintah US itu default, nggak bisa bayar. Wah, itu luar biasa ya. Maksudnya itu belum pernah kejadian sebelumnya. Nah, ini yang diantisipasi oleh pasar. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa pada hari Kamis dan hari Jumat, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Ya pasar pasar Indonesia tutup. Ya pasar Indonesia tutup. Jadi sehingga ya mereka cari aman. Jadi ada profit taking di situ. Oke? Jadi ini cukup jelas ya. Ini juga udah saya wanti-wanti di hari Senin ya. Jadi kalau ada profit taking di Selasa dan hari Rabu itu bukan bukan sesuatu yang ya perlu teman-teman apa ya khawatirkan. Memang pasti akan ada profit taking. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Jadi kalau teman-teman lihat dari hasilnya, hasil ini ya, yang terjadi sebelumnya, di mana defaults ini mungkin apa plafon utang ini terjadi sebelumnya, kita lihat, Mbak, ini udah kayak dagelan ya. Jadi kenaikan plafon kredit ini dipakai oleh kan di Amerika cuma ada dua partai ya, Republik sama Demokrat ya. Dipakai oleh partai yang oposisi ini untuk melakukan yang namanya lobby ya. Ya, bargaining power gitu loh dipakai untuk itu. Nah, hasil kesepakatannya sebenarnya cukup apa ya? Cukup membuat pasar itu ketar-ketir. Kenapa? Karena ini kan mungkin akan disetujui jadi plafonnya dari 31 menjadi 34 triliun. Jadi ada kenaikan 3 triliun kalau tidak salah ya. Nah, kemudian habis itu tidak boleh ada kenaikan lagi sampai 2030 ya. Ya. Nah, di dalam periode nanti disetujui berarti 2023 sampai nanti berakhir di 2030 berapa gitu ya. Itu diharuskan pemerintah US itu minimal surplus. Jadi yang selama ini kan minus ya. Ya minimal sekarang surplus. Nah, apa yang dilihat oleh pasar? Yang dilihat oleh pasar adalah akan ada ketatnya likuiditas. Ya lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian insentif yang pernah diberikan selama COVID itu akan ditarik semua. Ya akan ditarik semua. Terus habis itu salah satunya yang saya masih ingat itu adalah anggaran militer itu sudah tidak bisa naik seperti dulu-dulu lagi.
Jadi kenaikan anggaran militer itu cuma 1%. Jadi teman-teman bisa lihat ya, likuiditas US dollar itu akan sangat-sangat ketat sekali. Ya, ditambah lagi dengan suku bunga yang begitu tinggi. Ya, jadi ini ada kekhawatiran di pasar. Ini kira-kira gimana ya si Amerikanya bertahan? Ya, apakah nanti dia akan ada perang dagang ya seperti yang dilakukan sebelumnya, di mana akhirnya mereka mensortir atau memproteksi apa namanya pasar dalam negerinya. Nah, ini pengaruh nggak ke ekspor kita? Ya, ekspor kita yang ke Amerika, karena Amerika ini adalah negara tujuan ekspor kita yang kedua terbesar setelah China. Ya, nah ini gimana nih? Bagaimana ini yang sedang diperhatikan oleh pasar. Bagaimana nanti setelah plafon kredit itu disetujui, kesepakatan ini bagaimana nih diolah oleh pemerintah Biden hari ini. Kemudian di Amerika juga ini kan Joe Biden ini kan udah menjelang akhir-akhir dari periodenya dia juga kan. Nah, bagaimana nih eh, nanti transisinya? Kabarnya sih Joe Biden masih tetap akan maju lagi nih, maju lagi untuk periode keduanya. Nah, lawannya siapa nih? Karena ini si Joe Biden juga udah dianggap terlalu tua kan. Jadi pasar melihat itu semua ya. Nah, likuiditas yang ketat, kemudian ini akan ada transisi kepemimpinan, kemudian ke depannya untuk urusan ekonomi Amerika sendiri. Karena ketatnya itu, bagaimana nih? Ya, sebenarnya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya, kalau di Amerika mungkin ketat, kita harapkan ya akan ada outflow dari sana menuju ke negara emerging market seperti kita. Yang kita lihat di belakangan ini sudah mulai ada outflow, sudah mulai ada inflow ke dalam negeri sendiri. Ya, sudah mulai ada inflow ke dalam negeri sendiri. Nah, ini ke depannya kita ngelihat untuk Indonesia sendiri cukup bagus ke depannya ya. Selama ini dalam tanda petik lagi ya, selama ada kelanjutan, ada kelanjutan. Nah, kalau terjadi perubahan pada kepemimpinan, nah ini nanti kita baru cek lagi ya. Itu yang kita bilang sampai akhir tahun, karena pemilunya kan Februari tanggal 14 2024 kan. Nah, sampai akhir tahun kita masih melihat ada ketidakpastian di sini. Ya, ada ketidakpastian. Karena itulah kita butuh konfirmasi demi konfirmasi ya. Nah, sekarang jadi kita trading untuk jangka pendek dulu nih. Apa yang kita lihat dari jangka pendek, yang kita berharap ya Juni, Juli itu minimal masih ada sentimen positif dari laporan keuangan. Yang kita berharap seperti itu. Jadi apa yang kita tunggu? Kita hanya tunggu adalah indeks itu minimal bisa rebound. Ya, bisa rebound. Jadi ini kan di area supportnya nih. Hari ini kan turun cukup rendah. Kemudian detik-detik terakhir penutupan itu dinaikin. Ya, dinaikin. Nah, teman-teman bisa tahu lah ya beberapa saham yang digunakan untuk menaikkan si indeks, terutama Goto. Ya, Goto itu sampai ARA. Itu kan nggak masuk akal sekali ya. Maksudnya detik terakhir tiba-tiba ARA gitu loh. Itu detik terakhir, benar-benar detik terakhir. Teman-teman bisa lihat chartnya lah ya. Kita cek di detik terakhir, kita pakai saja yang atau belum update kali ya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ya, ini arah ya. Tapi ini juga ini dikit lagi ketutup nih. Ya, kita nggak tahu ya. Ya, nah, nanti kita lihat ya, ini dia tutupin gap, kemudian turun nggak? Hari Senin akan berlaku 15% untuk ARB. Ya, kita nggak tahu nanti tiba-tiba turun apa enggak ya. Tapi hari ini, yaitu salah satunya yang mengangkat si bursa itu adalah si Goto. Ya, salah satunya, ya, salah satu. Karena dia tinggi sekali kan, pok gitu langsung ke atas. Oke, itu yang mau kita lihat ya, bahwa nanti setelah plafon kreditnya selesai kan berarti pasar udah nggak punya bahan lagi kan, ya untuk mengguncang pasar lagi. Jadi kita berharap adalah Juni Juli ini ada kenaikan pada indeks, ada kenaikan. Jadi kalau indeks naik itu harusnya kan ada saham-saham di dalamnya yang mensupport indeks untuk mengalami kenaikan di situ. Jadi moga-moga support ini 6.600 sampai 6.500 ini cukup kuat untuk nahan indeks ya. Kemudian sudah terjadi semacam rebound ya. Kalau bisa rally ya lebih baik lagi ya. Jadi Juni, Juli dulu ya. Juni, Juli kita lihat semoga ada rally di sana. Kemudian Agustus secara seasonal memang jelek banget ya. Secara seasonal untuk indeks harga saham gabungan di Agustus itu biasanya jelek. Kenapa biasanya jelek? Karena kan kalau Juni itu nanti pasar akan memprice in untuk Q2 ya. Nah, Juli itu biasanya adalah
pengumuman hasil kira-kira Q2-nya seperti apa, Juli ya. Nah, kalau harganya naik, biasanya kan ada koreksi kan. Nah, koreksinya biasa terjadi di Agustus. Ya, jadi moga-moga seperti itu ya. Jadi Agustus September koreksi. Nah, kemudian mungkin nanti ada koreksi dulu. Kemudian nanti yang di akhir tahun ya Oktober, November, Desember itu moga-moga ada rally di situ. Ya, kenapa? Karena kita melihat data lagi ya, data untuk Indonesia sendiri itu cukup kuat, cukup bagus data-datanya. Maka dari itu cukup menjadi incaran dari dana-dana asing masuk ke Indonesia. Oke? Nah, itu udah seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pasti nanya, DILD itu kenapa ini turunnya sampai ARB 3 kali? Ya, kenapa dia turun sampai ARB 3 kali? Nah, teman-teman tinggal lihat di sini. Nih. Ya, ini dia naik kan begini nih. Dia naik teng gitu kan. Ya, stopannya di mana? Stopannya itu di sini. Betul nggak? Jadi dia sempat naik. Jadi ini dia rally, base, ya, base, rally. Nah, jadi itu base-nya. Jadi kalau dia turun sampai ke situ, itu jadi wajar kan? Ya, jadi wajar. Apakah nanti yang mesti turun lagi? Sangat mungkin. Kita tinggal lihat nanti situasi di kira-kira Kamis Jumat itu seperti apa. Ya, oke. Nah, dia akan turun lagi nggak? Mungkin akan turun lagi. Nah, apakah kita boleh ngambil di daerah sini? Kenapa? Karena kalau secara price action, ini kan yang disebut sebagai retest. Ya, disebut sebagai retest. Jadi, setelah ngebreak, saya ambil weekly aja ya. Setelah ngebreak trend line, ini kan ngebreak tuh. Lihat ini kalau di weekly berarti dalam 1 minggu itu dia ngebreak. Ya, kemudian dia retest. Ya, dia retest. Ini kan disebut sebagai retest ya. Oke, nah kita lihat retest. Apakah setelah dia sampai di support, kita boleh ngambil? Kita butuh yang namanya konfirmasi. Ingat, kita butuh yang namanya konfirmasi. Kalau lu ngambil boleh aja. Dia ada di support. Berarti kan lu spekulasi ya. Lu agresif. Gua ngambil aja dengan harapan setelah itu dia mantul. Ya, kalau enggak, nah ini yang mungkin jadi akan masalah kan. Nah, yang lu butuhkan adalah Senin lu konfirmasi. Lu konfirmasi. Ingat ya, sebuah pergerakan harga yang naik dengan cepat, dia akan turun juga dengan cepat. Nah, dia turun dengan cepat, kalau masih bagus semua sentimennya, semua tidak berubah, ini juga dia akan rebound dengan cepat. Jadi makanya kuncinya teman-teman ada di research-nya. Kalau lihat dari teknikalnya ya, dari teknikal, lihat dari cycle-nya, kita masih berharap, kita harapin kan dia ada SOS di daerah sini, di kotak ini. Di 260 sampai 330 itu SOS-nya atau reakumulasinya. Ya, masih ingat ya. Kenapa dia melakukan SOS? Kenapa dia melakukan reakumulasi? Karena dia sedang menunggu hasil, ya, sedang menunggu hasil dari Q2. Gimana ya hasil Q2-nya? Ya, gimana hasil Q2-nya? Nah, karena itulah makanya dia tunggu di sini. Yang kita berharap, ini harapan kita loh ya. Dia masuk ke situ, kemudian dia sideways atau dia konsolidasi sambil menunggu hasilnya. Ya, ini yang kita sebut sebagai SOS. Karena kalau teman-teman lihat dari pattern secara keseluruhannya, ini kan dia udah kelar kalau dia bisa ada di atas ini di 260 sampai 330 ya. Jadi sideways yang di bawah itu sudah selesai. Sideways yang di bawah itu, jadi akumulasi yang terjadi di bawah itu udah kelar. Ya, udah kelar. Nah, kemudian kalau ini bagaimana? Karena dia belum masuk ke dalam wilayah SOS, maka ini kita masih anggap sebagai LPS. Masih dianggap sebagai swing untuk LPS-nya, ya, nyari LPS. Kemudian apa namanya, kalau di price action kita sebutnya sebagai cari swing low-nya. Ya, swing low, kemudian dia akan swing lagi ke atas. Ya, jadi ini kita masih mencari LPS-nya. Potensi titik LPS-nya ada di sini. 208 sampai 214 itu potensi untuk LPS-nya. Oke, potensi lo ya. Jadi artinya dia bisa turun nggak? Bisa aja. Jadi ini kalau teman-teman lihat ya, base yang sebelumnya itu kan di sini. Ada satunya lagi di bawah situ. Ya, di daerah 188 sampai 195. Jadi itu ada 2 tempat di situ yang lu mesti perhatikan. Bagaimana kalau misalnya gue mau nambah nih ya, gue mau nambah. Kalau kan ini udah hampir balik ke daerah tempat kita cicil di 170 kan. Lalu kalau mau nambah, lu akan tunggu dia membentuk konfirmasi. Jadi ada pattern candlestick yang mengkonfirmasi kalau dia udah mulai ketemu swing low-nya. Ya, jadi habis itu mulai naik kembali.
Nah, itu baru lu mulai ambil. Kalau lu mau konfirmasi lagi, lu lihat dari technical sektoralnya. Technical sektoralnya ini apa? Properti kan? Kemarin kan properti ada di plafon. Ya, kemarin properti kan ada di plafon. Jadi kalau dia plafon, kemudian dia turun, wajar nggak? Wajar. Ya. Kenapa ya? Karena dia tetap harus swing kan? Karena ini plafon propertinya. Jadi dia koreksi dulu. Nah, swingnya kemana? Swingnya ke arah sini. Ya, ini yang kita lihat ada support resisten, ada supply dan demand ya. Di daerah-daerah situ di sekitar 700 kalau di sektoralnya. Jadi kita akan tunggu bagaimana reaksi di sektoralnya. Nah, biasanya akan ada konfirmasi di situ. Nah, kalau dia konfirmasi biasanya di saham-saham yang udah teman-teman pilih itu biasanya ada konfirmasi juga. Ya, jadi kayak misalnya deal, kita ketika konfirmasi ke sini. Oke, nah bagaimana caranya agar gue benar-benar pede untuk masuk? Kalau gue udah dapat konfirmasi, gue pede. Lu do your research. Lu harus punya pegangan research lu. Jadi jangan, apa yang saya bilang, jangan manja. Jangan manja. Ini kayak kemarin tuh ya, ada yang sampai nanya, gue masuknya di mana, harga berapa, terus habis itu sama apa? Bayangan ya, kita sudah men-screening buat teman-teman, itu dari 800 sekian saham. Ya 800 hampir 870 saham. Ya, dan itu dalam setiap sektornya itu tinggal 6 saham. Dari 6 saham aja, ya do your part dong. Lu ada bagiannya. Lu bikin research-nya dari 6 saham itu. Kemudian lu bisa pegang. Lu bisa pegang. Jadi kalau lu lihat technical, entah apapun lah ya, setupnya lu, apapun metodenya lu, minimal lu udah punya pegangan. Deal ini kira-kira ada nggak ya peluang untuk naik? Ini yang dari kemarin saya bilang kan, kalau lu males, kok gue kan ngambilnya fundamental deal dari Pak Lo aja kan. Udah gampang aja, gue contek aja. Oh, Pak Lo ngambil ini ya, harusnya ada sesuatu. Tapi teman-teman ingat, kalau Pak Lo ngambil, dia kan untuk cukup long term kan. Artinya secara fundamental, ke depannya dia ngeliat ini bagus. Nah, secara teknikal, kita lihat juga, kok ini masuk dengan pattern-pattern kita ya, masuk dengan pola-pola kita, masuk dengan konfirmasi demi konfirmasi kita. Itu yang lo ambil. Gitu. Kalau dia udah konfirmasi, lu ambil. Gitu. Kalau sampai lu nggak ambil juga, gue nggak tahu lu mau konfirmasi apa lagi. Kalau pattern atau setupnya kita kurang lebih begitu. Ya, gue boleh spekulasi nggak di situ? Kan lu udah belajar tentang bagaimana cara membaca candlestick kan? Ya, nah kita tinggal menunggu konfirmasi. Telat nggak sih gue nunggu konfirmasi? Ya ampun, konfirmasi lu paling cuma berapa biji doang sini sampai ke atas 220 sampai ke atas 226. Jadi cuma berapa puluh poin doang gitu. Jadi kalau dia udah membentuk konfirmasi di situ, kita baru masuk, nggak akan telat, nggak akan terlambat. Kenapa? SOS-nya masih di atas, ya kan? SOS masih di atas, targetnya masih di sekitar 450, ya kan? Itu nggak bakalan telat. Ini kalau dia koreksi itu sebenarnya cukup bagus kan? Lu bisa melakukan average lagi. Ini average up ya, kita bukan average down ya. Kalau lu ngejar, lu akhirnya di atas, itu urusan lu lah ya. Kita nggak pernah mengejar-ngejar begitu ya. Oke, demikian juga dengan S hardware. Kira-kira apa yang saya terangin cukup ini ya, cukup bisa diterima ya. Nah, teman-teman lihat S hardware sama kan? Apa yang kita harapkan dari S hardware? Kita mau dia ada potensi SOS di daerah 650 sampai 800. Potensi SOS-nya. Berarti kalau dia masih koreksi di sini, ini kan berarti masih ada LPS-nya, berarti last point of support. Nah, kebetulan marketnya mendukung dia untuk swing, ya. Dan untuk S itu jauh lebih banyak stopannya. Ngerti ya? Stopan maksudnya kalau dia turun banyak tempat di mana dia akan stop yang kita bisa lihat banget. Itu misalnya 585 sampai 600. Ya, itu ada stopannya. Beda kan kayak deal ya. Deal tegak langsung turun. Stopannya memang di bawah. Nah, kalau dia sampai lewat dari 600, maka ada stopan lagi di daerah 560 sampai 535. Ya, itu stopannya. Jauh lebih maksudnya untuk secara teknikal ya jauh lebih aman memang si ACE. Ya, jauh lebih aman. Kalau si deal itu mungkin karena angkanya juga ya kecil ya. Jadi banyak sekali yang nongol di situ gitu ya. Jadi kalau ada yang taking profit agak-agak kasar ya maklumin aja. Ya, maklumin saja. Gitu ya. Ini karakternya. Jadi lu selain mempelajari teknik, lu pelajari karakternya juga. Nah, bagaimana kita melihat karakter? Ya lu agak lamaan dikit di pasar. Saya juga nggak ngafal semua karakter saham itu. Ya, tapi yang kita bisa lihat adalah ya ini yang udah sering kita
sering ada di dalam situ. Jadi contoh misalnya kayak kita kan udah dari dulu ya membahas itu. Jadi kita bisa ngelihat karakter dari si gajah di dalamnya itu kira-kira akan seperti apa. Dan harganya juga bukan murah-murah banget. Ini kan 630, beda kayak deal di 100-an kan. Teman-teman bisa lihat yang 100-an itu cenderung akan bergeraknya cukup liar. Karena yang nebeng di situ cukup banyak. Nah, kemudian teman-teman lihat S Hardware itu sama. Berarti kalau dia swing low, ini hari ini juga ditarik ya. Ya, saya sempat average di sekitar 605 kalau nggak salah ya. Nah, dia sempat ditarik ya. Padahal saya masih menunggu lagi untuk average di sekitar ini 585 sampai 600. Tapi dia nggak itu. Jadi akhirnya closingnya, iya kalau saya closingnya juga ditarik untuk si S Hardware ya. Nah, apa yang kita lihat di sini, lu boleh masuk nggak? Kalau lu tahu dan lu punya data, pegangan data dan lain sebagainya ya, dan lu cukup yakin dengan data yang lu pegang, terus habis itu lu confirm dengan teknikalnya, maka ya silakan lu masuk. Itu kan berarti sudah kalau dilihat orang-orang yang nggak punya data itu spekulasi. Ya, tapi kalau lu punya data ya monggo, gitu kan? Nah, apa yang kita lihat dari sini? Yang kita lihat itu adalah dia ada peluang untuk konsolidasi lagi di daerah situ 630 sampai 800. Nah, kalau lu lihat kembali ke kenapa dia punya peluang untuk konsolidasi di sana. Lu lihat ini sebentar lagi ada Q2 ya, laporan keuangan Q2 karena Q2 itu tinggal bulan Juni ya, bulan Juni. Nah, kebiasaan dari perusahaan-perusahaan karena udah tinggal 1 bulan, sedangkan targetnya mungkin belum capai, dia akan melakukan namanya akselerasi pendapatan. Nah, kalau di S Hardware itu gampang, lu akan lihat. Di bulan Juni, lu lihat dia melakukan diskon atau apa gitu, atau promosi apa gitu. Ya, lu akan bisa melihat itu. Nah, pasar juga akan begitu. Dia akan menunggu bagaimana hasil dari akselerasi pendapatan dia di Q2-nya. Jadi maka dari itu dia konsolidasi. Ya, dan yang kita sebut sebagai SOS. Ini kebetulan dia seperti apa? Dia membentuk SOS dari situ, ya, sign of strength bukan save our soul ya. Sign of strength. Jadi tanda-tanda kekuatan. Nah, makanya SOS itu sering kita sebut sebagai reakumulasi. Jadi akan terjadi reakumulasi. Jadi teman-teman lihat harga rata-rata pembelian mereka itu tadinya di bawah, itu mulai naik ke atas. Ya, pakai volume profile lalu tinggal ikutin. Dia akan mulai naik ke atas. Jadi harga rata-rata mereka itu tandanya mereka melakukan average up. Ya, average up. Atau kalau lu lihat dari volume profile, maka di daerah SOS itu akan timbul volume besar. Ya, akan mulai volumenya akan mulai bertambah akhirnya jadi gede. Ya, sama seperti waktu diakumulasi. Jadi dia akan ada konsolidasi di situ. Jadi ya kayak gitulah ya. Makanya yang saya bilang, kalau lu lihat S Hardware, waktu dia 600-an dan lain sebagainya, itu udah kemahalan untuk periode itu. Karena itulah lu tunggu dia konsolidasi baru lu masuk. Tapi kan orang banyak yang nggak sabar ya. Jangan-jangan dia terbang terus. Tau-taunya dia koreksi. Pada saat koreksi lu nggak berani masuk. Kenapa? Karena lu nggak punya data. Makanya saya bilang kuncinya ada di research-nya. Ya, research itu akan menjadi pondasi buat lu. Jadi lu nggak melihat buta-buta di technical talk. Ya, kenapa dia bisa ngebreak ya? Ngebreak konsolidasinya. Konsolidasi yang sudah terjadi sejak Oktober 2022 sampai kemarin. Kemarin ngebreaknya itu di tanggal 19 Mei. Itu dia baru ngebreak. Nah, itu kenapa? Itu kan lu harus cari dong alasan kenapa ada institusi, ada market maker mau mengkoleksi yang namanya S Hardware. Ya, ingat ya, tujuan mereka, alasan mereka untuk melakukan akumulasi itu cuma ada 3 kan. Ya, turnover, turnaround, ya, kemudian ada namanya cyclical, kemudian ada namanya startup. Ya, startup aja pertumbuhan yang sangat cepat, ya. Nah, itu ada nggak di S Hardware? Turnaround-nya ada nggak? Ya kan dia turun karena pandemi, bla bla bla. Makanya lu pegang datanya. Kalau lu udah tahu data itu, lu ikutin teknikal lebih enak. Ya lebih santai gitu loh. Ya dengan kata lain seperti itu. Karena gini ya, saya itu karakternya tidak bisa. Lu harus scalping. Oh, nggak bakalan saya mau. Ya kenapa? Karena saya nggak bisa di situ. Apalagi lu suruh gua ngeliatin monitor dari jam 9 sampai nanti jam 4 sore. Oh, saya enggak deh. Saya lebih baik saya melakukan sesuatu yang lebih punya
makna gitu loh ya. Dibandingkan dengan saya cuma duduk diam doang melototin monitor. Saya nggak bisa seperti itu. Karena itulah saya cari metode yang sesuai dengan karakter itu. Ya itu sebabnya teman-teman kalau misalnya ngarapin saham-saham saya bisa buat scalping, sorry to say ya, lu salah tempat. Ya lu salah tempat. Kita bukan untuk saham-saham yang seperti itu. Ya, waktu di awal pun saya udah mention itu ya. Jadi lu jangan berharap bahwa lu datang ke channel saya ya ke sini, kemudian lu lihat saham-saham pilihannya kita, terus habis itu lu ambil dan lu berharap besok dia bisa arah 10 kali kayak IMAS segala macam ya. Enggak, kita enggak begitu. Ya enggak seperti itu ya. Kita lebih ke arah swing bahkan sampai ke posisi. Artinya agak panjang gitu. Jadi kalau karakter lu nggak pas, ya makanya saya samakan frekuensi dulu nih. Kalau lu nggak sama frekuensinya, lu bakalan ngoceh-ngoceh. Ini kok sahamnya nggak naik-naik, kok sahamnya kok begini-gini ya segala macam. Ya memang itu. Nanti tiba-tiba dia udah naik. Nah, lu berasa bahwa lu nggak itu udah naik aja baru lu sebut-sebut terus, ya kan? Gitu ya. Memang banyak kali kok kita ketinggalan juga ya. IMAS sebenarnya juga kita perhatikan. Ada satu saham lagi kemarin Pak Ivan apa ya? Itu juga kita perhatikan tapi kelewat ya. Kenapa? Karena bukan walaupun SA ya, saham pupuk ya, SAMF ya, teman-teman bisa lihat lah SAMF. Nih, ini kalau dia udah naik segini itu udah hampir 100%. Ini juga kita ketinggalan. Nah, lu orang nggak tahu kan ya saham seperti ini. Kenapa? Karena dia minim dibahas di pasar. Justru saham-saham seperti ini, saham-saham yang tidak ada di pasar, yang tidak ramai-ramai di pasar, dia naiknya jauh lebih gampang. Nggak ada, kita bilang apa ya, noise segala macam ya. Nah itu jauh lebih gampang dia naiknya. Dan kita jauh lebih santai untuk melihat itu. Gitu. Nah sama halnya dengan S-Hardware. S-Hardware itu, ya nggak ada influencer betul. Ya nih kayak S-Hardware ya. Saya bukan ngomong itu pada saat dia naik loh. Enggak loh. Ya, kita udah bicara dia dari belakang ya. Kemudian deal juga sama, teman-teman bisa lihat untung banget saya upload di YouTube. Jadi ada data digitalnya ya. Jadi lu tinggal lihat nanti yang tiba-tiba baru datang di channel ini, kemudian baru datang gabung di Zoom-nya kita. Dia bilang kita baru ngomong kalau dia udah naik. Ya, saya sih agak-agak males ya, maksudnya menjawab gitu. Oh ya, teman-teman ya, sebelum saya lupa, buat teman-teman yang DM di IG, lu DM aja ya, tapi saya nggak janji untuk bisa membalas itu semua. Jadi ya paling nanti saya akan itu ya, saya akan lihat biasanya di live begini, nanti saya akan jawab teman-teman. Ini kurang lebih ya, kita nge-review untuk saham-saham itu ya. Kemudian teman-teman juga lihat BBTN ya, ini saya udah ngomong di tele juga ya, kemarin ya, waktu dia ada di bawah sini. Sekarang kita mau lihat, apakah kenaikan ini akan naik terus? Jangan dulu ya. Jangan terlalu optimis begitu ya. Kenapa? Karena saya mau kasih teman-teman agak-agak pesimis sedikit. Dari sektoralnya yaitu di finance itu tidak terlalu bagus-bagus banget. Nih, teman-teman lihat ya. Di finance dia mentok nih ceritanya ya. Dia mentok di situ. Ini saya berharap adalah dia nge-break, tapi dia nge-break ya. Jadi ini kayak properti lah. Ya properti mungkin udah sempat turun ke bawah. Nah, ini finance masih di situ-situ aja. Ada gap dikit tapi nggak kelihatan sih ya. Jadi finance itu masih di daerah resisten ya. Jadi kita berharap adalah nge-break ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, properti seperti itu, finance seperti itu. Ini sebenarnya finance yang jadi harapan untuk indeks harga saham gabungan. Jadi kalau finance itu bisa nge-break saja, itu indeks pasti bagus. Ya, jadi kita tinggal menunggu itu aja ya. Yang nge-break aja, finance pasti bagus. Nah, hubungannya sama BBTN apa? BBTN ini adalah salah satu saham dari Big Five atau Big Six ya. Dari yang saham-saham perbankan yang masih di bawah. Kenapa dia masih di bawah? Ya, dia masih di bawah nih. Ini kan dia turun nih. Nah, dia masih di daerah bawah situ kan ya. Nah, yang lain itu udah all time high. Ya, lu lihat BCA all time high, BRI all time high, BNI all time high, BMRI all time high. Kenapa dia tidak all time high? Ya, kenapa? Karena pemasukannya memang jauh lebih banyak dari properti, dari KPR ya dan lain sebagainya nih. Nah, jadi dengan kebangkitan properti, maka ini teman-teman lihat loh ya. Jadi tinggal konfirmasi. Properti bangkit, BBTN akan bangkit juga.
Karena pemasukan dia memang mungkin arah itunya ya, apa namanya ya, fokus dari si bank ini sendiri memang ke situ. Ya, jadi ya kita berharap adalah rumah subsidi juga, kalau nggak salah Juni itu mau naik ya. Rumah subsidi mau dinaikin Juni. Nah, apakah nanti akan ada pendapatan tambahan untuk BBTN? Karena kan periode untuk bayarnya mungkin akan diperpanjang. Ya, kemudian nilai nominal dari KPR-nya juga akan lebih tinggi. Ya, kalau teman-teman tahu lah, nilai nominal KPR-nya lebih tinggi kan otomatis akan ada duit lah ya. Bunganya kan jauh lebih banyak yang masuk ya. Nah, kemudian ya betul ada pengalian unit syariahnya untuk digabungkan ke si BRIS ya, digabungkan ke BRIS. Jadi ini sebenarnya double ini nih. Sentimennya cukup bagus untuk si BPTN. Jadi dari bangkitnya si properti sama digabungkannya unit syariahnya ke BRIS. Ingat ya, dia menggabungkan unit syariahnya ke BRIS itu bukan berarti dia nggak dapat jatah loh. Ya, bukan berarti dilepas begitu saja. Itu dia tetap akan dapat jatah ternyata. Kayak misalnya BRI, BRI kan udah pasti BRIS ya. BMRI, unit syariahnya dia dapat jatah loh. BNI syariah itu juga dapat jatah loh. Si BNI-nya atau BMRI-nya. Jadi kayak dia ngelempar terus habis itu dijadikan saham lah ya, di saham. Jadi tetap ada setoran dividen kepada pusatnya. Jadi kalau BBTN akhirnya digabungkan ke BRIS unit syariahnya, nah BBTN akan mendapatkan sejumlah saham. Ya, kalau tidak salah kurang lebih begitulah ya simpelnya. Dia akan dapat sejumlah saham. Jadi sebenarnya dilepas atau enggak ya dia akan dapat something gitu. Nah, tapi yang saya mungkin akan lebih melihat kepada pendapatannya melalui KPR ini. Karena itu lebih gede daripada unit syariahnya. Unit syariah itu enggak banyak kok. Ya lu cek deh laporan keuangan unit syariahnya sebenarnya enggak banyak-banyak sekali. Ya, yang lebih banyak itu justru yang komersial, yang maksudnya yang bukan syariah gitu ya, non syariah itu cukup gede ya. Jadi ini untuk BBTN. Sekarang pertanyaannya, ini udah langsung naik belum. Lu lihat di volumenya ya, volumenya kecil, ini masih di bawah rata-rata nggak ya kan? Karena apa, kenaikannya juga di akhir jadi waktu di jam berapa ya, saya minta teman-teman perhatikan si BBTN ya, jam 2-an kali ya. Ya, pas sesi 2 ya. Atau di sesi pertama saya udah bilang. Itu tinggal lihat. Karena apa? Dia udah di bawah situ. Memang kita mau lihat dia bagaimana reaksinya di daerah support sini. Apakah dia bisa, ya pre-closing ya. Apakah dia bisa kayak gini nih? Habis itu naik ya, habis itu di sini juga naik, kemudian ini naik gitu kan. Apakah dia juga bisa seperti itu? Nah, ini kita belum lihat. Ternyata naik nih. Jebret gitu. Tapi volumenya kecil. Ya, ini volumenya masih kecil nih. Jadi kita berharap nanti ada penambahan pada volume. Nah, jadi jangan dikejar. Oke, jangan dikejar. Kita masih mungkin nanti masih ada koreksi-koreksi. Nah, itu yang lu coba lakukan cicilan. Yang pasti kita tahu bahwa ini masih ada attention dari dalam tanda petik sesuatu lah ya, institusi atau apa kita nggak tahu pada si BBTN. Karena apa? Karena gini loh. Ini kan pre-closing, ditariknya. Berarti kan sebenarnya ini uang, nggak mungkin dong, lu sedikit doang, lu bisa tarikin berapa persen tuh? 2% lebih. Ya, 2% lebih. Karena waktu sepanjang ini ya, sepanjang sesi 1, yang saya lihatin tuh dia di 124, 1245, 1240 gitu loh. Nah, jadi di situ-situ aja tahu-taunya cetak. Gitu kan, langsung ditarik kayak Goto lah ya. Ya, nah itu kayak gitu ditarik gitu. Nah, berarti kan ini ada sesuatu yang jadi attention orang gitu. Ya, bukan orang sih. Maksudnya ada yang punya modal gede yang melakukan attention di situ. Nah, ini yang lu analisa lah ya. Lu analisa kurang lebih seperti itu. Nah, saham-saham lain yang mungkin turun banyak itu adalah di properti, kalau tidak salah ya, di properti. Ini juga udah kita ingatkan karena dia udah di plafon. Nah, penurunan ini sebenarnya itu juga menjadi salah satu kesempatan buat kita buy apa enggak nih. Ya, kita buy apa enggak. Kenapa? Karena kalau dilihat dari Kija, apa yang kemarin kita bahas itu apa aja ya. Misalnya BSDE lah. Ya, saya paling ingat India nih. Ya, misalnya kayak BSDE, kan dia udah naik banyak. Ya, dia udah naik banyak. Jadi kalau ini di 2 hari ini ada namanya profit taking, wajar. Ya, tapi kok kayaknya ini turunnya kok gede banget. Ya, turunnya kok volumenya cukup besar. Nah, sampai ke
Sekitar berapa nih? Sekitar supportnya dia di 1000 ya, kurang lebih di 1000. Nah, ini adalah area yang mau kita perhatikan kan? Ya kan? Di 1030 sampai 1050. Benar nggak untuk BSDE? Ya, teman-teman tinggal cek lagi ya di video sebelumnya. Ini area yang mau kita perhatikan. Jadi kalau dia punya peluang untuk dia retest. Ini retest ya, retest balik. Ini kan masih di high-nya kan? Dia retest balik. Ini sebenarnya udah jadi satu peluang untuk kita ambil lebih murah. Nah, bagaimana caranya kita ambil? Lu akan lihat, ini kan candle gede nih. Cara baca candle ya. Ini kan candle, berarti momentumnya masih besar di sini. Nah, momentum gede ini jangan lu lawan. Ya, jangan lu lawan. Lu tinggal konfirmasi candle-candle berikutnya. Kalau candle berikutnya mengecil, ya mengecil. Nah, itu yang mau kita lihat. Ya, candle berikutnya mengecil, artinya momentumnya untuk turun. Ya, ini udah mulai agak-agak pudar nih, agak kehilangan tenaganya. Ya, kemudian nanti akan disertai oleh satu candle gede. Nah, dia mungkin akan bentuk kayak bullish engulfing segala macam di daerah-daerah ini, daerah-daerah penting ini nih, daerah support ya. Nah, itu mulai nongol pattern seperti itu yang lu lakukan sebagai konfirmasi buat lu buy. Ya, ini cuman ini loh ya, teknikal yang buat teman-teman perhatikan. Jadi nggak usah kejar saham yang lari, dia akan ada swingnya. Ya, kalau memang sebuah saham yang bagus, sebuah saham yang memang kenaikannya bagus, dia akan melakukannya dengan swing. Ingat ya, jadi akan ada swing low, swing high, swing low, swing high. Itu selalu akan begitu. Ini maksudnya apa? Kenapa dia cari swing low terus? Dia untuk nurunin penumpang. Ya, ada penumpang yang cuman cukup sampai tujuan itu toh. Ya, yang saya sering itu ya analogikan sebagai bus yang dari mungkin Jakarta sampai ke Bali. Ya, Jakarta Bali kan ada bus yang langsung jebret langsung ke Bali ada. Tapi ada juga bus yang berhenti di kota-kota tertentu kan. Ada yang naik dari Jakarta cuma mau tujuannya Semarang. Ya, berarti kan dia beli tiketnya Jakarta sampai ke Semarang. Sampai Semarang dia ngapain? Dia turun, cukup dia. Ya kan? Ada yang beli sampai Surabaya. Surabaya dia turun. Nah, bisa jadi nanti di Semarang ada yang naik lagi. Surabaya ada yang naik lagi untuk ikut sampai ke Bali. Gitu kan? Nah, jadi kalau di trading ada scalper, ada swing, ada day trading, ada position, ya kan? Nah, ini orang-orang ini ya nebeng semuanya. Nebeng. Nah, cuman dia ada yang turun, oke? Ada yang turun, ada yang nanti di tempat turun itu dia naik, ada yang ikutan naik lagi sampai ke atas, gitu loh. Oke? Ya, cukup dimengerti ya, teman-teman ya. Itu gaya trading kita ya. Oke? Nah, saya sih cuma berharap gini aja ya sebelum saya tutup nanti saya ke pertanyaannya. Saya cuma berharap gini. Kita kita tidak ingin teman-teman menjadi trader yang manja, oke? Nggak ada manja-manjaan, ya. Nggak ada yang manja-manjaan di situ. Lu do your research, ya. Do your research. Nah, sebelum turun sampai tujuan, diturunkan duluan sama sopirnya. Itu lu ambilnya saham seperti apa, Pak? Itu, ya. Itu saham seperti apa? Ya kurang lebih gitu ya. Jadi komunitas yang mau saya bangun itu bukanlah trader yang cuman taunya mengulurkan tangan. Oke, kita bagian dari trading itu sendiri. Ya lu lihat, kok ada saham-saham seperti ini ya, udah kita screening kan. Lu research, kalau memang ada informasi yang lu tahu juga, ya lu kasih tahu kita juga gitu. Jadi kita saling berbagi, ya sehingga kita bisa saling melengkapi. Oke? Ya itu kurang lebih untuk hari ini. Nanti hari Jumat baru kita bahas saham lagi. Karena masih ada beberapa sektor yang teman-teman bisa lihat kayak misalnya sektor transportasi, kemudian basic material ya. Basic material ini mungkin ini sedikit ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ada satu sentimen yang cukup bagus yang mungkin nanti akan terjadi nih, yaitu nikel. Di mana Indonesia akan mencoba untuk bikin harga acuan nikel Indonesia. Kalau selama ini kan kita tergantung pada London kan. London Metal Exchange LME ya. Itu selama ini kita tergantung dari mereka. Jadi mereka bagaimana? Terus masih ingat kayak waktu si
Singsang ya, Singsang melakukan short ya, dan itu ternyata malah naik gitu loh. Jadi akhirnya apa? Dia ruginya berapa banyak gitu kan. Jadi itu juga mempengaruhi harga jual nikelnya kita jadinya ya. Nah, ini diharapkan nanti mungkin sampai Desember kali ya. Desember akan ada itu. Jadi ini kayak harga acuan batu bara, harga acuan minyak mentahnya kita gitu. Jadi sehingga nanti kalau lu mau beli nikel dari Indonesia, ini lo harganya. Jadi nggak bisa lagi, oh lu nanti tentuin ini. Jadi harganya beda-beda gitu. Nah, maka dari itu teman-teman bisa lihat kan saham-saham nikel kan itu berapa hari ini kan udah mulai bergerak. Saya pikir sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita Jumat lagi kita ketemu lagi ya kalau memang mau bahas lebih lanjut ya. Oh ya, sebelum berpisah teman-teman, ini saya mau launching nanti saya akan masukin ke IG juga. Ya, ini adalah coaching mentoring kelas. Ya, tapi ini bukan coaching kelas yang seperti yang kemarin sampai 2 bulan ya. Capek soalnya. Ya, ini kalau tidak ada DM, saya juga kayaknya malas banget bikin lagi. Ya, ini adalah coaching kelas untuk 1 bulan saja. Tapi pertemuannya teman-teman lihat ya, cuma 8 kali toh. Ya, jadi kita cuma akan ketemu di Kamis sama Sabtu. Ya, yang akan saya lakukan di sini akan lebih banyak studi kasus. Ya, studi kasus sama ya kita cuma akan fokus di cara beli saham, cara gajah. Ya, jadi nggak ada yang namanya support resisten di situ. Saya nggak akan bahas mengenai support resisten. Jadi mungkin itu akan lebih advance ya. Ya, kita akan bahas mengenai Wyckoff Cycle-nya. Kalau teman-teman berminat, silakan teman-teman bisa hubungi admin. Kita ada early bird sampai 10 Juni. Ya, ingat ya, itu pertemuannya cuma 8 kali toh. Ya, Kamis, Sabtu. Ya, sisanya yaitu kelas-kelas Zoom kayak gini. Ini adalah coaching kelas. Memang adalah bagian dari coaching kelas. Ya, ya itu sama Pak. Kalau udah ikut coaching kelas udah tahu lah ya. Ya, jadi kita akan bicara mengenai si Wyckoff-nya. Ya, Wyckoff-nya, kemudian ya fase akumulasi distribusi, manajemen risiko di situ, kemudian research-nya, tapi research-nya kita nggak akan pakai kalkulator itu. Ya, jadi udah cuma research untuk ini research untuk ya topik itu. Jadi kayak misalnya tadi ada fixed mobile convergence itu apa gitu kan. Nah, lu research untuk itu. Dan kemudian bagaimana ngikutin sampai ke atas nih. Ini udah masuk setelah set 1 kan ada set 2 nih. Nah, set 2-nya kira-kira kita bisa ikut sampai seberapa tinggi. Nah, di situ ada based on base kan. Ya, kemudian ada SOP, bagaimana kita menilai si set 1-nya. Ya, itu kurang lebih lah ya. Nah, libatnya itu sampai 10 Juni ya. Jadi teman-teman kalau misalnya berminat silakan hubungin biasa Yuli ya. Oke, nomor teleponnya di situ. Oke, nanti juga saya posting di YouTube, jadi teman-teman tinggal nanti bisa lihat kembali. Ya, oke. Thank you semuanya buat waktunya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Kita akan bahas nanti ya sisa-sisa saham-saham yang kita watchlist. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.